Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Anggarani Marwa dengan NIM D10121110009 dari kelas PWKA, dan dalam video kali ini saya akan mereview materi pekan ini, yaitu mengenai sejarah suku Bajo. Suku Bajo merupakan suku yang terkenal dengan keahlian mereka dalam menjelajahi lautan. Selain disebut sebagai suku Bajo, mereka juga sering dipanggil suku laut. Adapun sebutan lain untuk orang Bajo sendiri adalah orang Luwakan, Turijene, Sama, Palakuan, dan Palau. Pada zaman dahulu, suku ini merupakan suku nomaden yang hidup di atas perahu. Selain sebagai sebuah rumah, perahu juga merupakan sarana mereka untuk menangkap ikan dan berlayar dari satu wilayah perairan ke wilayah perairan lainnya. Setiap orang di suku Bajo selalu menggunakan perahu untuk menunjang aktivitas mereka, karena memang seluruh hidup mereka bergantung pada laut. Namun sekarang sebagian besar dari suku Bajo sudah membangun rumah di atas laut dangkal sebagai tempat tinggal. Di Indonesia, mereka tersebar di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan wilayah Indonesia bagian timur lainnya. Sampai saat ini, asal-usul suku Bajo masih belum diketahui dengan pasti, tetapi terdapat beberapa teori yang menjelaskan asal-usul mereka. Yang pertama itu berdasarkan kisah leluhur kuno, suku Bajo dipercayai berasal dari negeri Cinotabi di Sulawesi. Menurut satu tradisi yang tercatat dalam kronik-kronik Bajo, Cinotabi didirikan oleh seorang totompo atau orang yang naik dari dunia bawah yang bernama Lama Tatika, yang menikahi seorang keturunan Tomanurung atau orang yang turun dari atas yang bernama Linge Manasa. Dalam lontara suku Bajo, disebutkan bahwa Cinotabi didirikan oleh seorang bangsawan Bugis yang bernama Lau Pauke yang menemukan wilayah subur di pedalaman semenanjung selatan Sulawesi. Teori yang kedua itu teori yang menjelaskan bahwa suku Bajo berasal dari Johor, Malaysia. Teori ini berdasarkan dari cerita legenda mengenai Putri Johor. Pada zaman dahulu, orang Bajo dan orang Bugis banyak mendiami wilayah Johor hingga akhirnya Putri Johor hilang. Orang Bajo kemudian diminta untuk mencari sang putri dan tak boleh kembali sebelum menemukan Putri Johor. Disitulah penjelajahan orang Bajo dimulai. Karena tak dapat menemukan sang putri, maka orang Bajo pun tak pernah kembali. Tetapi ada pun kelemahan dari teori ini, yaitu tidak ada bukti arkeologi atau bahasa yang menunjukkan bahwa orang Bajo berasal dari Johor. Kemudian teori selanjutnya itu menjelaskan bahwa suku Bajo ini merupakan orang-orang yang hidup di muara Sungai Barito. Teori ini didasarkan oleh bahasa Dayak Ngaju dan Sama Bajau yang memiliki 12 kata yang mirip. Orang Bajo yang berasal dari Barito mulai melaut pada tahun 800 Masehi seiring dengan berkembangnya kerajaan Sriwijaya. Saat itu diduga suku Bajo dimanfaatkan untuk mendukung perdagangan laut mengangkut barang ke Cina. Karena hal tersebut, semua anggota suku Bajo lalu pindah ke wilayah yang lebih utara, yaitu Sulu, Filipina. Menurut teori ini, orang Bajo melaksanakan tugas sebagai pendukung perdagangan hingga akhir masa Sriwijaya. Mereka kemudian tinggal lebih lama di wilayah Sulu, Filipina, dan kembali menjelajah sekitar tahun 1400 Masehi. Penjelajahan ini kemudian lebih dipicu oleh invasi suku Tausug pada tahun 1300 Masehi. Pada masa Sriwijaya yaitu 7-11 Masehi, suku Bajo berperan sebagai pasukan laut kerajaan yang diberi tugas untuk menjaga kedaulatan maritim dan mengarahkan potensi perdagangan di wilayah kekuasaan Sriwijaya. Salah satu contohnya itu dengan mengarahkan kapal-kapal yang berlayar melewati wilayah teritori kerajaan untuk singgah sekaligus membayar pajak di Palembang, ibu kota kerajaan Sriwijaya. Kedikdayaan dan kesejahteraan Sriwijaya tentu saja tidak bisa dilepaskan dari kontribusi suku Bajo. Beberapa abad-abadnya, Sriwijaya berperan sebagai pelabuhan samudera, pusat perdagangan atau banda transito, dan pusat kekuasaan yang menguasai pelayaran serta perdagangan di semenanjung Malaya, Selat Malaka, Sumatera Utara, dan Selat Sunda. Orang Bajo juga memiliki peran penting dalam sejarah pendirian Malaka. Pada awal abad ke-15, para meswara dari Bukit Siguntang, Mahameru, Palembang bekerja sama dengan suku Bajo di Selat Malaka untuk mendirikan pemukiman awal. Sebagai balas jasa, Raja Parameswara menjadikan orang Bajo sebagai pembesar negeri atau bangsawan. Berkat bantuan suku Bajo, para Parameswara
berhasil untuk membangun Selat Malaka sebagai pusat perdagangan internasional terutama rempah-rempah dan bahan-bahan logam. Selaras dengan hal tersebut, kejayaan Malaka sebagai pusat perdagangan melemah sejak ditaklukkan oleh Portugis pada 1511. Hal ini menimbulkan kemunculan berbagai pusat perdagangan baru di Nusantara seperti Aceh, Demak, Gresik, dan Makassar. Adapun pada suku Bajo dikenal 4 klasifikasi masyarakat dari cara kebiasaannya melaut. Yang pertama yaitu Malibu, yaitu kebiasaan melaut yang hanya 1 hari dan jaraknya dekat. Mereka biasanya menggunakan perahu sope yang dikendalikan oleh dayung. Setelah mendapat ikan-ikan, mereka akan langsung kembali ke darat untuk menjual hasil tangkapan atau dikonsumsi bersama keluarga. Yang kedua itu adalah Papongka, yaitu kebiasaan melaut yang bisa sepekan atau 2 pekan. Mereka menggunakan jenis perahu yang sama besarnya dengan kelompok Palibu, yaitu dengan perahu sope. Bila dirasa telah memperoleh hasil atau kehabisan air bersih, mereka akan singgah di pulau-pulau terdekat untuk menjual ikan-ikan dan mendapatkan air bersih. Setelah itu, mereka akan kembali ke laut dan seterusnya. Kemudian kelompok yang ketiga adalah Sakai, yaitu kebiasaan mencari ikan yang jauh lebih lama dengan menggunakan perahu besar yang disebut dengan lepa. Lepa ini dapat memuat satu keluarga dan kebutuhan hidup selama melaut. Mereka tidak jauh berbeda dengan kelompok Papongka, namun wilayah kerjanya lebih luas. Sehingga waktu yang dibutuhkan pun lebih lama, minimal sebulan. Mereka bisa berada di laut itu sekitar selama sebulan atau 2 bulan. Karena itu perahu yang digunakan pun pasti harusnya lebih besar dan saat ini umumnya telah bermesin. Kemudian kelompok yang terakhir itu adalah Lame. Bisa dikategorikan kegiatan nelayan yang cukup modern. Mereka menggunakan perahu besar dengan awak yang banyak dan mesin bertenaga besar. Mereka mengarungi laut lepas hingga menjangkau negara lain dan bisa berada di lautan hingga berbulan-bulan. Sekian review materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.